Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Apa sih yang harus dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan sumber daya guru? Apa sih yang harus diperbaiki supaya pengelolaan atau sistem sekolah itu bisa lebih maju dan kira-kira bagaimana cara memperbaiki guru-guru yang mungkin kualitas mengajarnya rendah dan mengajarnya rata-rata. Jadi kita akan belajar bagaimana guru itu bisa mengajarnya dengan maksimal. Caranya adalah kita melakukan guru ketika dia tidak mempunyai strategi mengajar atau metode mengajar, maka dia akan tertekan dalam mengajar. Walaupun hari ini kita sudah mengajar, tapi masih ada segmen yang kita lakukan itu masih kurang. Masih ada siswa yang berusaha, masih ada siswa yang berkabut, masih ada siswa yang berkabut. Kira-kira ini gurunya objektif menurut ini semua apakah kita beri peringatan supaya dia menjadi bagus, atau kita lihat dia mengajarnya, atau ada tim untuk memantau guru-gurunya, atau seperti apa? Kalau tentang masalah ini Bapak membahas tentang masalah baca tulis saya. Kalau untuk anak yang kurang baca tulis itu bagi saya, ini menurut pendapat saya kurang etis juga kita menyalahkan guru, karena ada sebab tapi ada akibat gitu. Mungkin bisa jadi memang IQ si anak memang lemah satu sisi juga memang gurunya juga tidak menguasai itu, bisa jadi. Kemudian faktor lain bukan hanya itu, kalau menurut saya peran orang tua. Jadi kalau dia mengantarkan anaknya ke sekolah, tujuannya ya udah uruslah anakku, biar pandai. Dia juga harus berperan, harus kerja sama si guru. Apa nih yang kurang dari anaknya gitu. Jadi kalau misalkan anaknya bisa baca, lambat berhitung, jadi kan dia ada konsultasi sama guru, anak saya di sekolah ini seperti apa. Jadi oh iya Bu, anak ibu ini lemah di membaca, anak ibu ini Bu lemah di matematika, karena namanya setiap anak Pak pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Dia pandai membaca, lambat berhitung, dia cepat berhitung, lambat membaca. Jadi orang tua ini juga perannya penting. Orang tua ini gurunya di rumah, kita punya di sekolah. Jadi waktu anak ini lebih panjang di rumah, ya kayak orang tuanya. Kalau orang tuanya memang seorang orang tua yang berdua bekerja, kadang-kadang kita punya seperti itu. Jadi ya kita leskan di lingkungan, atau setempat waktu kita buka 5 menit buku, baca ini huruf apa, atau hitung ini angka berapa, jumlahkan ini berapa, ini tambah ini berapa, ini kurang ini berapa. Jadi zaman sekarang orang tua ini kalau anaknya kita katakanlah bahasa kasarnya bodoh, pasti guru yang disalahkan. Iya, gurunya yang nggak pandai mengajari. Sebetulnya tujuan guru itu bukan, kalau menurut saya tujuannya mendidik agar si gurunya itu pintar. Tidak ada guru yang diajarkannya itu rusak, cuman lagi caranya yang sedikit berbeda. Guru ada yang guru caranya itu berbeda. Mungkin guru A cara menjelaskannya seperti ini, guru B seperti ini, dan daya tangkap anak juga berbeda.
Gimana dia menelaah bangsa ini? Kan seperti itu. Jadi orang tua pun perannya penting karena anak itu lebih lama di rumah. Orang tua yang memantau perkembangan anak seperti apa ya, kalau orang tuanya tidak peduli, bayangkan Pak, ini saya kasih contoh, misalkan kita seperti pemula, itu ada sekitar 45 anak dengan satu guru. Ini nanya kita datangi, ini belum paham, ini udah lagi, di sana udah lagi, di sana udah lagi, belum lagi di dalam udah berantem. Itu sering terjadi dan itu memang selalu kita jumpai. Itulah memang kondisi di dalam kelas. Tidak ada anak yang memang diam aja gitu. Dia pasti ada aktifnya. Ini yang ribut sama ini. Jadi dengan kondisi kelas yang kurang stabil, kita menjelaskan ya maklum namanya si anak-anak. Kalau yang kita menjelaskan diam itu kita ngomong di depan orang tua, masih bisa diatur. Gitu namanya anak-anak yang dia berbicara sama kawannya. Cuma itulah. Jadi kalau untuk saat ini yang masih lemah itu mungkin sumber daya manusianya. Jadi dia berpikir bahwasanya guru itu yang salah. Itu. Oke, berikan kepada kami dulu ya. Ya lanjut, lanjut. Jadi saya perhatikan dari sekian banyaknya anak-anak menurut saya itu ya Pak ya, yang sudah cepat memang menangkap membaca, dia cuma tidak satu tempat saja Pak. Ada kadang diajari mamanya membaca, diajari mama saya Bu, saya cepat bisa baca. Ada memang dia mengikuti les seperti itu yang berbeda. Dan memang saya perhatikan anak yang masih membaca itu kurang perhatian Pak. Kurang perhatian dari sekolah maupun guru atau orang tua, dan memang di pengaruh lingkungan, pengaruh pertemanan anak-anak ini ikut. Oh, saya nggak ikut baca, saya nggak usah lah gitu kan, mau main aja gitu kan. Nah itu sudah saya sering Pak saya jumpai. Kenapa tidak belajar? Kenapa sembarangan tidak ikut membaca? Padahal gurunya sudah menyediakan, sekolah sudah menyediakan guru les baca gratis gitu kan, sudah pulang sekolah langsung tidak perlu lagi pulang lagi kan. Kadang kan kalau anak-anaknya kalau pulang lagi disuruh kembali ini malas katanya kan, malas Bu katanya kembali lagi katanya. Jadi pihak sekolah sudah menyediakan langsung dan itu paling cuma 1 jam. Dan saya perhatikan Pak, memang anak-anak yang kurang IQ-nya memang kurang mantap. Dia ada beberapa metode seperti cara mengajarnya. Satu, contohnya seperti cara mengajari dengan cara begini, dengan cara mengapa. Dan ada juga anak yang memang berkebutuhan khusus satu orang guru, dia satu murid mengajarnya khusus untuk menggunakan dia saja. Nah memang itu sudah banyak saya jumpai, dan terlebih saya juga di kelas 2 anak-anaknya rata-rata memang masih mengejar kan. Kehadiran siswanya juga perlu ditingkatkan karena memang tidak bisa membaca itu yang jarang sekolah. Satu, jarang sekolah, yang kedua dia tidak les, yang ketiga memang orang tuanya itu kurang memperhatikan. Lalu apa ya, dari lingkungan juga seperti apa seperti yang memang kurang diperhatikan, dan memang anaknya harus dibimbing untuk dia belajar. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ke Bu Andini. Benar kata Bu Cera kan, perlu kerjasama sama orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya pasrahkan semuanya sama guru, ya itu akan bisa karena gurunya menaruh anak dia doang semuanya. Jadi kan kalau misalnya anak
minat belajarnya menerus. Ya, terima kasih kepada Bu Muniati. Selanjutnya Bu Nisa. Jadi kalau di sekolah itu kan kita mempelajari informasi, kan kalau membaca itu 1 jam, yang lain-lain kan ada juga ya. Jadi yang namanya Quran itu 1 itu dia kan masih apa ya? Ada main-mainnya, ada main-mainnya gitu kan. Ada juga yang memperhatikan, ada juga yang tidak, ada juga yang tidak bermain-main gitu. Jadi ada yang jadi kalau dia memang dia komputernya daya lemah ya bisa jadi ya dia dapat apa kan gitu. Jadi di sini pentingnya lagi ada kerjasama antara orang tua. Jadi ketika anak-anak paling tidaknya diajarkan huruf A, B itu yang mungkin bisa diingat. Nah kalau dia bisa di rumah kalau kembali mungkin kita bisa mulai lagi. Nah jadi kalau nggak diulang lagi nanti di rumah nggak lagi ajarkan istimewa diingatkan lagi setiap hari selalu diulang ya kalau dia pensi ya mungkin ya itu ya kan gitu apalagi banyak anak-anak jadi di sini kan isinya apa kita kerjasama antara orang tadi Oke, terima kasih kepada Bu Nisa. Selanjutnya Bu Fitria. Saya suka yang namanya siswa siswi itu kan nggak cuma punya satu orang tua itu banyak dan kemudian nggak cuma satu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sebelah pihak, nggak bisa menyalahkan sekolah aja, sedangkan di madrasah itu tujuannya adalah orang tuanya. Bimbingan utama dia orang tuanya, jadi ya orang tuanya itu lebih banyak bersama dia daripada gurunya. Itulah kita nggak bisa menyalahkan gurunya aja, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa menulis. Seharusnya karena dia lebih banyak di rumah, orang tuanya yang lebih banyak mengajarkan dia. Orang tuanya juga tuh cuma 1, 2 yang diajarkan, kita banyak gitu. Jadi kalau kita nggak maksimal mengajarnya ya bukan sepenuhnya saat kita memang gurunya mungkin nggak ini mengajarnya nggak maksimal, tapi ya nggak harus disalahkan gurunya gitu karena ya seorang anak itu gurunya yang pertama adalah orang tuanya kan. Nah, jadi orang tuanya lah yang harus bekerja sama juga sama gurunya. Sekarang dulu untuk Bu Fitria, nanti dulu pertama. Oke, terima kasih untuk pertama. Baik, Ibu. Oke, ini kita akan melihat dari apa yang telah Ibu sampaikan. Kita mempunyai 7 aset utama dalam komunitas kita ini. Satuan pendidikan ini adalah termasuk komunitas belajar, di mana antara guru belajar dan murid juga belajar. Jadi prosesnya itu akan kita lihat sama-sama. Nah, pertama asetnya adalah manusia. Modal utama kita adalah manusia. Supaya bisa berjalan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu guru telah sampaikan. Inilah aset yang harus kita lakukan. Kepala sekolah mengambil kebijakan atau membuat keputusan.
Kemudian strateginya bagaimana? Pengambilan keputusan dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah atau kebutuhan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran dalam pengembangan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kedua, aspek yang kedua adalah guru. Setelah kepala sekolah, guru. Apa yang dilakukan guru? Guru tenaga pendidik di sekolah harus sudah memiliki S1 atau bersertifikasi 75% bertugas membimbing dan membina murid. Nah, mungkin kita masih ada yang belum S1, tapi yakinlah ketika kita belajarnya dulu, insya Allah sumber daya manusia itu akan berjalan sesuai dengan kapasitas kita. Nah, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2, mengikuti seminar, workshop, dan diklat dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan SDM guru. Guru bisa mengikuti baik secara Zoom, kegiatan daring maupun secara luring, yaitu offline. Sehingga dengan kegiatan diklat itu, guru bisa bertambah ilmunya, bervariasi cara mengajarnya sesuai dengan kurikulum perkembangan hari ini. Kemudian murid heterogen. Murid juga itu merupakan aset kita dalam mendidik atau mengajar. Nah, sebagai peserta didik harus bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, mengikutkan sertakan dalam kegiatan olimpiade. Murid harus dilibatkan kegiatan mutasi, mengembangkan bakat minat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler bidang seni, seperti tari, ada tarian yang sudah kita lakukan, kemudian olahraga, kemudian pertanian, itu kegiatan keislaman, pramuka, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita dorong murid-murid kita. Kemudian orang tua, yang keempat aspek yang harus mendukung adalah orang tua. Setelah apa orang tua? Orang tua sebagai donatur atau pemberi dukungan program sekolah seperti kegiatan mulai kamera, ini harus membantu kegiatan kita, kegiatan wisata taksi. Orang tua lah yang kegiatan serta berkomunikasi. Kemudian ikut sertakan dalam kegiatan sekolah. Mungkin orang tua itu ikut sertakan kegiatan sekolah, sehingga baik moral maupun materi. Sehingga orang tua. Nah, ketika kita sudah dibuat orang tua, maka orang tua akan mengetahui apa saja kegiatan yang di sekolah. Kemudian ada itu tata usaha, pegawai tata usaha sebagai tenaga administrasi dalam mengenai pendidikan sekolah, melakukan koordinasi dengan perangkat desa atau kecamatan dalam pendataan dokumen murid yang mungkin belum ada kakaknya, belum ada aktenya, belum ada PKH yang dibantu bantuan sosial lainnya. Itu kita bisa kolaborasikan dengan desa. Ini modal utama. Apa? Manusianya. Modal utama. Ada 7 modal aspek yang kita akan kembangkan di SDIT Kuala Lama ini. Yang pertama tadi modal apa? Manusia. Nah, yang kedua modal sosial. Nah, STM sekolah menyediakan dana dan tenaga dalam kegiatan kolam awal. Nah, untuk ini STM kita belum ada buku, tapi kita ada patungan setiap kali murid kita yang kena kemalangan atau tertimpa bencana alam atau sakit. Nah, kita kutip murid-murid peduli terhadap bersama, peduli terhadap keluarga. Karena kita sebagai adalah warga sekolah, yang mana kita mementingkan kebutuhan untuk seseorang yang lagi di kolom tidur. Nah, menjenguk warga sekolah yang terkena musibah, dari menghadiri pesta, kita diundang warga sekolah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Artinya apa? Kemudian MDMP atau KKG, forum silaturahmi dan komunikasi guru. Nah, kita harus update dengan guru-guru yang ada di KKG atau di MDMP untuk bertukar pikiran tentang pendidikan dan berkolaborasi pembelajaran sekolah yang mengadakan pelatihan kepada guru dalam rangka meningkatkan kompetensi dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kita kemarin sudah membentuk seminar. Kita sudah mengundang guru luar,
untuk bisa ikut serta menyumbangkan bagaimana pendidikan ke depan, bagaimana cara mengajar kita ke depan. Kemudian kita juga bersama atau lembaga masyarakat, tempatnya penyampaian aspirasi. Kita menyampaikan keluhan atau aspirasi kita untuk pendidikan, yaitu menjalin persahabatan dengan unsur-unsur dan untuk mensosialisasikan proses sekolah kita kepada pimpinan luar. Bahwasanya kita punya sekolah yaitu SD Tegola Lama, kita share. Yang kita kasih tahu masyarakat bahwasanya SDIT memiliki potensi atau program-program seperti pidato, tari, renang, apalagi pramuka dan lain sebagainya. Nah itu semua bisa kita promosikan ke masyarakat dan masyarakat yang paham untuk mendaftarkan anaknya. Kemudian orang tua murid kembali berlaku mendampingi dukungan. Nah selanjutnya yang pertama tadi apa? Modal manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik. Politik ada universitas, medis, tenaga dokter, emas, kita sudah kegiatan Nah ini yang perlu kita sampaikan ke BNN atau kepolisian nanti akan memberikan pengumuman untuk sekolah kita. Di antaranya penanganan atau negatif daripada penyalahgunaan narkoba. Nah kira-kira kampung kita ini banyak malah banget sekali apalagi pesisiran dekat pantai itu sering. Nah kita ajarin sejak ini agar kita terhindar daripada bahaya-bahaya pemakaian obat-obatan terlarang. Nah kemudian yang keempat modal agama dan duit. Oke, yang pertama tadi modal, yang kedua, yang ketiga politik. Nah manusia, sosial, politik, dan yang keempat agama dan budaya. Nah kenapa agama dan budaya masuk dalam pengembangan satuan ekosistem pendidikan? Ternyata ada hal yang harus kita lakukan di agama dan budaya. Yang pertama kegiatan keagamaan seperti pengajian yang telah kita buat, kemudian Jumat bersih bergotong royong, tari-tarian. Nah itu kita akan mengangkat bagaimana budaya-budaya tari di masing-masing daerah. Ada juga pantun, ada juga senandung, ada juga kuliner khas daerah. Nah kuliner khas daerah biasanya kita gunakan kegiatan di marketing. Nah nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi marketingnya untuk menunjang aspek pendidikan itu lebih baik. Nah yang kelima apa modal? Titik. Yang pertama tadi modal manusia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat budaya dan agama atau agama dan budaya, yang kelima titik. Nah kenapa titik itu penting? Karena itu berkaitan tentang ruang kelas, berkaitan tentang ruang lab, ruang bengkel, ruang perpustakaan, kantin sekolah, lapangan, UKS, musola. Dari beberapa ini kita masih ada beberapa sarana prasarana kita yang masih kurang dan masih minim. Jadi kita lakukan aspek ini. Inilah cara bagaimana meningkatkan sekolah yang bermutu, sekolah yang berkualitas. Nah kemudian modal apa yang keenam? Lingkungan. Oke, yang pertama adalah manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik, keempat agama dan budaya, kelima fisik, keenam lingkungan. Apa yang terjadi? Nah lokasi sekolah harus strategis. Ada contoh di sini dekat dengan laut, atau dengan sawah, atau dengan perkebunan, atau dengan dekat dengan perkantoran, kantor desa, kantor lurah, atau dekat dengan kebun binatang, atau dekat dengan objek wisata, atau dekat sungai dan lain sebagainya. Ini juga mempengaruhi terhadap satuan pendidikan. Ketika lingkungannya itu indah, asri, maka akan mudahlah kolaborasi alam dengan kesatuan pendidikan. Dan yang terakhir modal
finansial. Oke, yang pertama tadi manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat agama dan budaya, yang kelima fisik, yang keenam lingkungan alam, dan yang ketujuh finansial. Nah, finansial ini terkait tentang dana keuangan. Ada kita dapat dari dana blok, mungkin dana komite itu BLT di negeri. Nah, kita melakukan dana komite, kemudian ada dana sosial, ada dari dana koperasi sekolah, ada pasar rakyat seperti tradisional orang Israel. Nah, kemudian ada jatah dari PNS, ada infak dan sedekah dari siswa. Ini juga butuh pendanaan dari beberapa lembaga atau dari beberapa untuk mensupport, bisa juga dari dana luar seperti dana CSR dari perusahaan. Nah, contoh ini dekat dengan PT Aqua atau dekat dengan kelapa sawit, perkebunan Sulina, dan lagi daerah-daerah macam yang ke apa tuh? Dekat kalau ini juga kan kantor koperasi pinjam desa, nah itu, kantor camat dan sebagainya. Nah, ini dokumentasinya, ini adalah panti dari Lestari, ada musola dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Sekian 7 aset yang kita miliki. Setiap kita, antara kita mampu menyebutkan dari 7 aset tersebut. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira dari penyampaian tadi yang bisa menyebutkan 7 aset yang harus dimiliki sekolah. Oke, soal ini. Yang pertama modal, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat agama dan budaya, yang kelima fisik, sarana prasarana, yang keenam lingkungan atau alam, yang ketujuh finansial. Nah, siapa yang berani yang menyebutkan ketujuh ini? Ada yang berani? Begitu ya, Om? Tidak apa-apa, kita kan belajar nih. Nanti mana bakal jadi sekolah-sekolah, kita doakan jadi pemimpin sekolah. Nah, inilah yang harus dibutuhkan untuk mengembangkan SDM. Manusia itu perlu 7 unsur ini. Gak bisa hanya tadi gurunya saja, gak bisa orang tuanya saja, harus ada ketujuh ini tadi. Pertama ada manusianya, ada sosialnya, ada politiknya, ada budaya dan agamanya, ada fisiknya, ada lingkungan atau alamnya, ada finansialnya. Nah, ketujuh inilah yang harus kita miliki. Paham? Kira-kira paham? Oke. Yang pertama tadi apa fungsinya? Modal manusia. Yang kedua apa fungsinya? Modal sosial. Yang ketiga lagi jawab tiga, yang nomor tiga politik, agama, yang budaya, kelima fisik, karena lingkungan finansial. Ya, oke, kira-kira apa lagi tujuannya modal manusia ini? Ya, ini kita perlu mengenal cara berpikirnya. Kalau tuliskan modal sosial, kita coba lagi. Oke, yang pertama tadi modal manusia. Kira-kira menurut Jen apa? Kenapa modal manusia itu menjadi salah satu kebutuhan atau yang wajib?
Lanjut, kita tepuk tangan dulu untuk Lena. Nah, modal yang kedua, modal Sofia. Berjalannya suatu proses tujuan yang dicapai. Oke, nomor 3. Nomor 3 Bu Murniati. Oke, modal. Ya, modal politik. Kenapa modal politik itu penting di sektor pendidikan? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Murniati. Selanjutnya Bu Murisa. Modal yang keempat adalah modal agama dan budaya. Kenapa itu penting di satuan pendidikan? Seperti yang pertama tadi kan ada manusia dan menguatkan manusia tersebut, meyakinkan manusia tersebut. Jadi kalau manusia itu kan dia bergerak sesuai dengan keyakinan pemahamannya. Jadi kalau pemahamannya itu berdasarkan agama tadi, nah bisa jadi itu akan menambah gerak mereka manusia tadi dan kemudian itulah jadi makanya kita kaitkan dia dengan agama. Jadi kita buatlah satu pembelajaran yang kemudian kalau masalah budaya untuk meningkatkan kelestarian budaya seperti yang kita bicarakan yang bisa kita Oke, terima kasih kepada Bu Murisa. Selanjutnya yang kelima modal titik. Kenapa sampai titik itu penting? Oke, tepuk tangan untuk Bu Fitria. Selanjutnya Bu Rahma, modal yang ke-6. Lingkungan atau alam. Kenapa itu penting untuk pendidikan? Oke, terima kasih kepada Bu Rahma. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, modal apa? Finansial. Kenapa penting sih modal finansial untuk satuan pendidikan? Sumber keuangan yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk mendukung acara-acara di sekolah. Oke, terima kasih. Nah, dari ketujuh hal tersebut, semoga Bapak dan Ibu atau Ibu sekalian dapatlah mengetahui. Nah, kira-kira siapa yang mau merefleksi diri? Mau refleksi diri? Refleksi diri apa yang telah kalian dapatkan dari materi hari ini? Orang kesimpulan lah kalau kita bilang dari materi itu. Mau ngasih apa? Artinya yang saya dapatkan Pak, bahwasanya dengan kegiatan hari ini saya mendapatkan mengetahui ternyata angket itu modalnya lebih di sekolah. Satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini. Ada? Dua mereka mencoba. Atau Bu Jena yang mau mencoba? Boleh, Bu Jena. Hah? Boleh, mencoba. Salah-salah lagi apa-apanya?
pelajaran yang kelima tuh. Iya, saya tadi modal usia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama, yang kebudayaan, yang kelima Fisik. Lingkungan. Terima kasih kepada mereka. Oke, itu saja ibu sekalian, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.